Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Pak Yasin Eskom sebagai salah satu guru kejuruan FPL atau PPLG di SMK Negeri 1 Padaherang, Kabupaten Pangandaran, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta pada Fakultas Teknik, Program Teknik Komputer dan Informatika dengan nomor peserta 201501063870. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara daring di kelas 11 di SMK Negeri 1 Padaherang dengan materi menerapkan tampilan format multimedia pada halaman web. Model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah problem based learning. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak kita di lab kita tercinta, lab PPLG, jaga kebersihan, keamanan dan keselamatan kerja. Oke, hari ini apa kabarnya? Anak-anak, untuk mengawali kegiatan pembelajaran ini, seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk memimpin doa, Bapak minta bantuan KM seperti biasa. Angkatin KM-nya, dipimpin doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sikap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih KM yang telah memimpin doanya. Semoga apa yang kita laksanakan bisa membawa keberkahan. Oke, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran. Nanti yang dipanggil namanya seperti biasa boleh mengajukan tangannya atau raise hand dan ucapkan hadir. Dan yang disebutkan namanya tidak ada di ruang ini, tolong kasih kabar kenapa. Tadi sih ada yang kasih kabar via WhatsApp katanya sakit. Oh ya, teman kita, teman kalian yang sekarang masih sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Amin. Yang pertama Adelia. Hadir Adelia? Sehat hari ini? Alhamdulillah. Semangat belajarnya? Semangat. Semangat. Nanti kita punya yel-yel seperti biasa ya. Ya. Kita lakukan nanti. Agisni Nufinuri. Hadir. Akmal Yunus. Hadir. Alia Amreni. Ada? Iya. Alhamdulillah. Alia Amreni. Ani Dwi Amelia. Ucu. Adi. Yunia Nada. Kita hari ini masuk ke pembelajaran pertemuan berapa? Ada yang masih ingat? Keempat. Setelah minggu kemarin kita melaksanakan kegiatan pembelajaran pertemuan ketiga. Apakah ada yang masih ingat atau sudah lupa semua pertemuan kita sebelumnya? Materinya apa? Cung, yang masih ingat boleh ngaku. Ya, KM atau Akmal? Restu juga? Masih ingat? Oh ya, silakan. Bapak tunjuk saja ya. KM dulu, nggak apa-apa. Materinya apa minggu kemarin? Struktur dasar tabel pada HTML, Pak. Struktur tabel pada HTML. Kalau di tabel struktur tag-nya ada apa saja atributnya?
Yang pertama Tabel. tabel, itu kan tag-nya. Iya. Table tulisnya kan. Iya. Kalau atributnya table punya apa saja? TR. Satu, Akmal TR, Neng TD. Kalau TR untuk membuat tabel row atau Baris. atau TD kolom atau tabel dan. Terima kasih ke KM dan semuanya. Untuk lebih bersemangat lagi, Bapak akan memberikan motivasi berupa yel-yel yang punya kita. Jangan lupa yel-yelnya. Nanti kalau Bapak bilang SMK, kalian menyebutkan bisa dengan mengepalkan tangan kanannya. Kemudian kalau Bapak bilang RPL dengan kedua tangan ngepal, kalian bilang luar biasa. Yang terakhir, kalau Bapak menyebutkan PPLG, tangan ke atas, juara. Siap? SMK Bisa. RPL Luar biasa. PPLG Juara. boleh. Terima kasih. Kita masuk ke pertemuan keempat. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah, Anda sudah tahu, multimedia, menampilkan format tampilan multimedia pada halaman web. Ada yang sudah tahu apa itu multimedia? Jum, dari definisi, jenisnya multimedia. Apa tahu? Neng, multimedia adalah sebagai informasi komputer yang dipresentasikan melalui audio atau video. Oh iya. Tepuk tangan buat Nengnya. Terima kasih. Selain itu, selain definisi, ada yang punya pengertian sendiri tentang multimedia? Ya, apa? Pak, Ya. multimedia itu bisa berupa gambar di dalam sebuah website. Oh, berarti bisa menampilkan gambar di halaman web. Selain gambar, apa lagi? Bukan hanya gambar juga Pak, ada juga suara. Suara atau yang disebut dengan video. Selain gambar, suara atau video, ada lagi? Neng tahu? Cum, restu. Selain ada gambar, audio, dan video, betul sekali. Jadi nanti kita pertemuan keempat kali ini kita akan menampilkan format tampilan multimedia berupa gambar, audio, dan video. Seperti biasa nanti kegiatan kita, Bapak menyampaikan materi lewat presentasi. Nanti Bapak juga akan membagi kelompok belajar untuk mempraktekkan apa yang Bapak sampaikan nanti. Oke, untuk itu Bapak akan menampilkan presentasi materi untuk baiklah anak-anak, kita masuk ke materi pertemuan keempat. Nanti kalian simak materi yang Bapak akan presentasikan di slide yang telah Bapak siapkan. Tapi sebelumnya Bapak akan membagikan bahan ajar dan lembar kerja strategi. Bapak juga sudah share soft filenya di Google Classroom ya kemarin dan di grup WA. Kita bahas yang pertama adalah gambar. Gambar seperti di pertemuan kedua pernah kita bahas dulu. Gambar sendiri ini memiliki format, baik gambar, audio, dan video itu memiliki format atau extensionnya.
Yang pertama ada JPEG, PNG, bitmap, dan lain-lain. Kemudian tag gambar atau image nanti disingkat penulisannya di HTML menjadi IMG. IMG itu dari image, gambar artinya. Memiliki atribut sama, nanti juga audio, video masing-masing memiliki atribut. Atribut yang pertama untuk gambar atau image yaitu SRC. Itu kepanjangannya adalah, ada yang tahu kepanjangan dari SRC? Source, betul sekali. Tepuk tangan buat Amal. Ini atribut yang pertama, sifatnya wajib diketik atau ada untuk tag gambar. Kalau tidak ada atribut SRC-nya, nanti apa? Gambar tidak akan tampil pada halaman web, atau tidak berhasil ditampilkan pada halaman web. Yang kedua, atribut ALT dan sama, ini keduanya untuk menampilkan teks pada gambar. Untuk alternatif ALT, fungsinya adalah jikalau nanti gambar tidak berhasil ditampilkan pada halaman web, nanti ada alternatif teks yang muncul untuk menerangkan bahwa mungkin browsernya tidak mendukung untuk menampilkan gambar itu, atau perintah pada HTML-nya kurang tepat. Bisa jadi kita dalam menulis atau mengetik format atau ekstensi gambarnya kurang lengkap atau salah. Misalkan kita punya gambar formatnya JPEG, tapi kita ngetik di HTML PNG, nanti gambar tidak akan tampil di halaman web. Tapi dengan format tambahan atribut ALT, gambar tidak tampil dibantu dengan teks yang menerangkan bahwa itu gambar apa atau kenapa tidak tampil. Paham ya? Paham nggak anak-anak? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, terima kasih. Yang kedua, apa ini? Baca nggak dari belakang? Apa? Iya, itu bacanya title. Sama untuk menampilkan teks pada gambar. Title di sini bukan title HTML-nya, title atribut untuk gambar. Jadi jikalau nanti kita menampilkan gambar pada halaman web, tidak hanya gambar yang ditampilkan, tapi ketika kita mengarahkan kursor pada gambar itu akan muncul tulisan atau teks atau tooltip secara otomatis di area mana saja di gambarnya, tapi di dalam atau di atas gambar. Misalkan kita menampilkan gambar laptop, ketika kursor diarahkan ke gambar laptop itu muncul mereknya. Atau kita menampilkan gambar tumbuhan, ketika kursor diarahkan ke gambar itu muncul nama tumbuhan, misalkan pohon pisang. Tapi kan udah umum. Misalkan yang jarang kita ketahui pohon apa, nanti ada keterangannya dengan menggunakan atribut title. Misalkan foto kalian atau foto kita tampilkan pada halaman web dengan atribut title, ketika kursor mengarah ke gambar itu muncul nama atau muncul inisial. Paham ya? Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Terima kasih. Kita lanjut ke atribut selanjutnya yang ke 1, 2, 3, 4. Apa satu kan sengaja untuk ALT dan title. Yang ketiga itu ada atribut apa ini? Coba baca. Width dan yang artinya memiliki arti apa ini? Width itu lebar, itu tinggi. Jadi kalau gambar itu memiliki dimensi seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ada gambar vektor 2 dimensi, 3
tiga dimensi, satu dimensi. Kalau yang bukan tiga dimensi, yang memiliki sudut, gambar kan memiliki sudut. Ada lebar, ada tinggi. Tapi saran Bapak untuk atribut width dan height dituliskan satu saja di width. Itu untuk menghindari gambar yang akan kita tampilkan pada halaman web akan tetap proporsional tampilannya. Misalkan kita menambahkan width 200, height 700, nanti gambar akan tidak proporsional. Paham nggak? Paham ya anak? Paham. Yang terakhir ada style, gaya. Style kan gaya atau apa ya? Bentuknya kita bisa tampilkan dengan berbentuk gambar, misalkan persegi, ada panjang, ada lebar, atau lebar ada tinggi. Gaya yang selanjutnya ada gambar yang ditampilkan dengan bingkai lingkaran atau tebal bordernya, misalkan mau lebih tebal, atau border atau bingkainya bisa dirubah warnanya. Sebelum Bapak melanjutkan ke slide berikutnya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kita lanjut? Lanjut, teruskan. Next. Nah, ini contohnya seperti ini. Oh ya, sebelumnya atribut source itu dibagi menjadi dua. Ada atribut internal resource, yang kedua ada external. Bedanya apa antara atribut internal resource dengan external resource? Bedanya adalah internal resource itu gambar yang akan kita tampilkan adalah gambar milik kita sendiri, terdapat pada media atau alat punya kita. Kalau di external resource ini file gambarnya kita ambil di internet atau di link web orang lain yang disebut dengan web link. Tapi untuk yang external resource ini tidak disarankan. Kita akan membahas dulu yang internal resource. Contohnya yang tadi ini internal resource, bahwa gambarnya telah kita miliki sendiri. Nanti bisa Bapak tunjukkan bagaimana cara menuliskannya dan Bapak akan menampilkan outputnya. Untuk lebih jelasnya nanti kita praktek bersama-sama. Bapak akan bimbing, kemudian kalian belajar secara kelompok, dan kemudian nanti Bapak akan nilai di lembar kegiatan studi. Itu ada materinya di bahan ajar, kemudian soal-soal tugas praktik atau latihan nanti LKPD. Belajar kelompok, ada yang kalau ada pertanyaan boleh tanyakan ke Bapak atau ke teman anggota kelompoknya masing-masing. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya dan mudah dipahami, kita belajar bersama untuk praktik. Silakan dibuka bahan ajar dan LKPD yang telah Bapak siapkan dan telah Bapak bagikan. Dapat dilihat pada halaman pertama itu judul. Di situ ada gambar, menambahkan gambar dan lain-lain. Ini contoh yang tadi source, atribut yang pertama. Ini contohnya. Sudah Bapak siapkan bahan ajarnya dan LKPD-nya. Kita langsung saja sambil belajar bareng Bapak tunjukkan bagaimana cara struktur HTML-nya. Silakan masing-masing komputernya boleh dinyalakan. Untuk kegiatan belajar hari ini Bapak sudah menyiapkan kelompok. Nanti kalian belajar kelompok dengan berdiskusi. Nanti Bapak bimbing bersama-sama. Jika ada pertanyaan, kalian boleh raise hand, mengacungkan tangan untuk bertanya. Nanti kita bahas bersama. Kelompoknya masih yang minggu kemarin atau mau berubah? Berubah aja, Pak. Berubah aja, ya biar lebih mengenal satu sama lain.
Untuk Adelia, Agisni bertiga ya di sini. Nah ini bertiga juga, satu kelompok. Ini bertiga, ini berdua, berdua. Oke? KM, sekretaris bendahara, satu kelompok. Ucu, Akmal, Yanda, satu kelompok. Semangat? Semangat. SMK? Bisa. KL? Luar biasa. KLG? Juara. Silakan kita perhatikan dulu. Bapak akan menampilkan contoh, kemudian nanti kalian mempraktekannya. Silakan kalian perhatikan kode program yang sudah Bapak siapkan di sini. Seperti tadi yang Bapak jelaskan, di sini ada struktur HTML-nya. Untuk menampilkan hasilnya, buka browser ya, atau klik kanan di sini di kode editor. Open in browser. Ini hasilnya. Bagaimana menurut kalian dari hasil output yang ditampilkan struktur image tadi? Apa pendapat yang pertama? Itu bagus. Ada lagi yang punya pendapat tentang output ini? Terlalu besar, sangat besar, luar biasa. Apalagi? Gelap, sepi, terlalu kaku, Kurang pencahayaan. Kan gelap teh. polos, kurang di tengah. Oh, kurang di tengah. Betul sekali. Yang pertama, terlalu besar. Berarti kalau gambar yang ditampilkan terlalu besar, kita harus mengatur image dengan atribut apa? Cung, yang tahu? Ya, Akmal. Dengan atribut width dan height, yaitu kita mengatur nilai lebar dan tinggi. Kita buktikan bahwa ini bisa diatur lebarnya dan tingginya atau dimensinya. Kita masuk ke encode editor, penulisannya untuk atribut width itu pada image sendiri. Kita tinggal menyambung. Setelah kita ketik img, src sama dengan file fotonya, formatnya, tinggal menyambung setelah kita ketik. Ketik saja sini. Apa tadi? Width sama dengan berapa? Mau pixel mau persen? Pixel. Pixel. Misalkan 20 pixel lah. Setelah kita menambahkan atribut untuk image pada struktur HTML, jangan lupa kita untuk menyimpan ya atau menyimpan kembali. Ya, nanti ketika kita menampilkan pada halaman web itu sudah file yang terbaru atau update. Ctrl S atau simpan, klik kanan, sini, open in, klik saja. Ini hasil. Ini hasil 20 pixel. Apa kelihatan? Tidak. Berarti gimana? Berarti nilainya kurang besar. Ini contoh hasil nilai atribut width dengan pixel 20. Kita buktikan apa bedanya dengan 20%. Setuju? Setuju. Kita lihat, kita kembali lagi ke kode editor. Kalau tadi 20 pixel, sekarang 20%. Kita menambahkan simbol persen di sini. Persen. Ctrl S. Klik kanan. Apabila cukup segini ya, lumayan. Itu bedanya antara pixel dengan
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau begitu Bapak akan menunjukkan lagi contoh yang lain. Contoh yang kedua, nah ini yang berhasil ditampilkan. Ada dua, ini yang alamatnya dalam satu folder, ini yang dua folder. Nah di sini ada gambar yang tidak berhasil ditampilkan karena penulisan format gambar itu tidak lengkap. Oke anak-anak, silakan dibuka bahan ajarnya dan LKPD-nya dipraktekkan dengan kelompoknya masing-masing. Itu ada latihannya. Ini kelompok Akmal sudah sampai mana ini? Source-nya di mana? Ada di folder gambar filenya. Gambar apa itu yang ditampilkan? Yang mana kartun Pak? Ini adalah kesayangan. Oh, misalnya ini menampilkan dalam satu halaman gambarnya ada dua, bisa nggak? Sepertinya bisa. Boleh dicoba Pak? Ya boleh. Reload. Tapi belum edit lagi Pak. Belum pakai width. Gambarnya terlalu besar ya? Iya Pak. Coba diatur apanya? Width-nya ya. Width-nya. Sesuai yang diajarkan Bapak tadi. Siap. Width-nya 20% aja ya Pak. 20%. Egg-nya 50%. Egg-nya jangan ditulis saja, otomatis nanti. Oh. Proporsional. Berarti udah kontrol. Bagus. Bagus. Ini kelompok Ucu, Akmal, Yanda bagus. Kelompok Anissa sedang buat apa ini? Tanya, Pak. Mau kasih Sedang warna. gambar dengan ini belum ada bordernya. Coba Ya, belum, dikasih Pak. border. Anissa pengen border warna apa? Warna merah kok. Warna merah. Ini warna biru aja biar senada gitu sama itunya. Sama ini ya Yamaha gitu. Ducati. Coba dikasih border. Bagaimana caranya? Oke, style. Boleh, style. Lain kan. Border. Berapa? Itu. Ada kesulitan tentang praktek ini? Tidak ada. Kelompok itu bisa? Bisa? Bisa. Ini halaman berikutnya Neng. Gambarnya ada dua. Kalau ini gambar yang ditampilkan ada banyak, ada 5, bagus. Mantap. Ada yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya? Coba dari kemana? Oh ya, kelompok Akmal. Gimana? Oh, saya sudah siap izin penampilan ini. Oh siap. Pakai laptop? Ya silakan. Disetting dulu sini. Tepuk tangan untuk kelompok Akmal. Kita kasih semangat. Sudah lihat hasil pekerjaannya. Pakai apa? Dibantu anggota komisi. Silakan untuk anggota kelompok yang lain kita simak presentasi dari kelompok Akmal, Ucu, dan Yanda. Silakan dimulai. Mau menampilkan apa ini gambar yang mau ditampilkan?
Ada 3 gambar yang akan ditampilkan ya teman-teman. Sendiri ya, langsung aja lihat hasilnya. Ini dia hasilnya. Lakukan kreatif kelompok Akmal. Bapak mau bertanya untuk kelompok Akmal. Dari masing-masing ketiga foto ini, coba kelompok Akmal jelaskan kok bisa berbeda bentuknya, warnanya. Jadi atribut yang digunakan adalah Atribut grid untuk mengecilkannya, mengatur ukurannya, ukuran dan style border. Selain dari saran dari Bapak, apakah dari teman ada saran? Silakan. Ya, boleh dari kelompok lain. Ayo, Ya. Ayo. Dari kelompok saya punya masukan untuk di bagian bordernya itu lebih ditebalkan lagi karena kurang kelihatan. Oh, biar lebih bagus ya. Ya, dan juga lebih bagus karena itu terlalu tipis. Biarkan kelompok cobain. Ya, siap. Tepuk tangan untuk kelompok AI. Terima kasih. Kelompok AI punya masukan untuk border gambarnya supaya lebih tebal. Coba kita lihat bagaimana caranya supaya bordernya yang di sini lebih tebal. Warnanya cukup merah atau mau diganti? Warnanya juga cukup diganti aja Pak mungkin. Oh, warnanya Ya, Karena itu terlalu menabrak menurut saya. oh, ini kurang matching katanya. Jadi cocoknya warna apa kira-kira ya? Warnanya. Biru, hijau, Bu. Terserah kalau kalian mau. Oh iya, katanya cari warna yang lain selain warna red, solid red. Ini warna solid red ya. Dan kalau yang terlalu mencolok. Kita kasih waktu berapa menit? Satu menit. bagus. Silakan. Kita simak, kita buktikan mampu tidak. Nanti kalau kira-kira gagal bisa dikasih masukan lagi sama kelompok yang lain. Oke, untuk mengganti ketebalan tinggal diganti ya 2 pikselnya menjadi 5 piksel mungkin bisa. Ini ya mungkin gimana teh Ain? Sudah pas belum warnanya? Cukup. Ini untuk outputnya kelompok AI sudah cukup outputnya. Mungkin cukup sekian ya presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan tolong dimaafkan, bila ada kelebihan silahkan diambil ya. Kita kasih close semangat untuk kelompok Akmal. Tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke kelompok Akmal, Ucu dan Yanda. Baiklah anak, alhamdulillah kegiatan hari ini telah kita laksanakan. Dari Bapak minta dari kelompok, salah satu kelompok kita melakukan refleksi kegiatan hari ini. Kita membuat kesimpulan apa yang telah kita lakukan, kita belajar bersama, berdiskusi, mempraktekkan. Mungkin dari salah satu kelompok bisa memberikan masukan, kesimpulan, atau harapan kedepannya apa. Oke, adakah yang dapat memberikan kesimpulan dari salah satu kelompok? Cung, ada yang bisa memberikan refleksi, kesimpulan? Oh ya, terima kasih kelompok KM. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya. Pada kesempatan kali ini kami mencoba menyimpulkan hasil belajar hari ini. Alhamdulillah setelah melaksanakan kegiatannya, kami dapat memahami apa itu format multimedia. Ya. Dan yang kedua, kami juga dapat membuat tag atau kode HTML Ya. untuk menampilkan format tampilan multimedia pada halaman web, yaitu berupa image atau gambar, audio atau suara, dan dapat mengirimkan video pada halaman web. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Boleh close tepuk tangan, semangat. Jadi melalui tingkatan belajar ini atau setelah kita
melaksanakan kegiatan ini, alhamdulillah kita dapat memahami apa itu format tampilan multimedia pada halaman web. Berupa apa saja tadi? Image atau gambar, audio atau suara, dan video. Berupa beberapa atribut. Jadi kalau kita berkunjung ke halaman web, kita rasanya akan jenuh atau bosan jikalau halaman web yang kita jumpai atau kita buka hanya bentuk tulisan atau teks saja. Maka dari itu, multimedia sangatlah berpengaruh dalam tampilan halaman web. Jadi manfaat multimedia nanti pada kehidupan sehari kita bisa gunakan pada halaman web. Ada e-commerce seperti iklan, kita bisa menampilkan gambar kurang menarik, misalkan kita punya produk bisa ditambahkan dengan suara, dipadukan menjadi video, bisa video pendek, durasi pendek, atau kita bisa bikin film pendek. Dari kelompok lain mungkin ada yang menambahkan kesimpulan refleksi untuk kegiatan kita hari ini. Dari kelompok saya, Ya, kelompok AI dan kawan-kawan. sebelumnya izin dari pembelajaran tadi kami menyimpulkan bahwa dari hasil pembelajaran hari ini alhamdulillah dapat mengenal ilmu baru berupa multimedia. Bayangkan saja jika tidak adanya multimedia, web itu tidak akan menarik. Tepuk tangan untuk kelompok AI. Mungkin cukup luas dari dua kelompok saja refleksi. Bapak ingin menanyakan nih penutup atau refleksi selain kesimpulan dari kegiatan hari ini, adakah kendala atau kesulitan yang kita jumpai tentang materi? Apakah ada yang sulit dipahami? Tidak? Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan, nanti boleh ditanyakan lagi di pertemuan berikutnya atau via Google Classroom. Untuk tugas di LKPD, latihan-latihan tugasnya, nanti kalian boleh langsung dikumpulkan yang sudah selesai dari kelompok 1 dan 3. Boleh dikumpulkan via Google Classroom lagi. Ya, nanti dikumpulkan. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas media interaktif yang nanti juga ada kegiatan hari ini. Nilainya nanti Bapak akan umumkan di Google Classroom. Nanti Bapak akan mengadakan kelas remedial dan kelas pengayaan. Kelas remedial itu untuk nilai yang belum tuntas atau masih di bawah KKM. Kalau yang pengayaan boleh untuk semua, tapi diutamakan untuk yang sudah di atas KKM. Nanti Bapak share jadwal untuk pengayaannya. Dan remedial juga nanti Bapak share jadwalnya. Sekian kegiatan hari ini. Bapak ucapkan banyak terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikumpulkan lagi bahan ajarnya. Kemudian Bapak minta lagi KM untuk memimpin doa. Estafet saja. Terima kasih. Silakan KM dipimpin doa. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dibereskan lagi, jangan sampai ada ketinggalan. Terima kasih. Terima kasih. Itu